kita lupa Riko. Apa? Lanjut aja. Tapi Tapi mau bolang kan nih? nggak usah Tapi lah. kayak pertamanya ini kenapa gue bisa berani untuk coba karena ada satu orang klien suatu Mhm. hari tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai nih ya, dia nanya, Kak bisa nggak nanya apa namanya bacain pas live aku. Mhm. Ben nih ada yang nanya kayak begini nih. Akhirnya gue penasaran gue coba. Ya udah deh, gue coba dulu nih. Jadi cari spreadnya sebenarnya udah banyak di internet ya. Cuman spreadnya ini gue modifikasi sendiri. Base-nya udah ada, contohnya udah ada, tapi gue modifikasi yang lebih penting tuh ngeliatin apa aja ya di Mhm. hidup seseorang itu. Terus ya udah akhirnya gue cobain nih. Terus ternyata tepat. Mulai Mhm. dari situ lumayan pick interest dan itu experience yang eh, lo gak bakalan dapat lagi deh. Kayak begitu lo bacain pas live orang, of Mhm. course confidential ya, tapi gue pernah dapet satu klien yang dia ini tuh dulu berhubungan sama janji sama apa dia bunuh orang kayak dia bunuh orang tapi salah orang gitu loh, terus orang itu arwahnya tuh ngikutin dia sampai sekarang dan Literally pas ngebunuh secara dibaca fisik. ya ya. Oke, terus Dan itu eh, kelihatan pas meditasi tuh jelas kayak lo lagi nonton Netflix literally kayak ada tone warnanya, ada apa namanya ada flashbacknya kayak gitu. It's a very fun experience sih yang mungkin kalau misalkan kalian cukup berani untuk coba pakai spreadnya terus kalian meditasi mungkin kalian bisa mengalami satu experience kayak gitu kayak sampai dingin di tangan itu bisa berasa, tapi itu gua nggak tahu yang lain. Kalau misalkan kalian mau coba spreadnya udah dari Randy nanti nanti, gitu. dan nanti itu kita share sih. dan itu gue jadiin satu sesi sendiri gitu, dan sebulan itu gue cuma buka 2 kali karena menurut gue itu capek banget. Menarik sih, sekali 1 bulan ada 2 sesi pas lah ya. 2 sesi doang. Betul. Berarti satu sesi itu Sekali emang pengerjaan pengerjaannya berapa lama ya? sekali pengerjaan kurang lebih kalau yang cepat paling cepatnya gue itu waktu itu bacain temen gue sendiri, mungkin karena energinya udah apa udah kecampur kali ya, udah kenalan nih energinya gitu. Itu gue paling cepet 2 hari, Paling cepat 2 hari. paling cepet Nggak, paling cepet. maksudnya dua Kalau kali, paling lamanya itu 2 kali 24 jam konsentrasi terus, atau misalnya nyicil lah istilahnya, berapa jam sehari, berapa jam sehari gitu. nyicil itu nyicil karena lo nggak bisa terlalu ini terlalu, kalau gue sih karena metode tekniknya gue bikin sendiri ya, jadi gue masih belum ada dasar yang pasti gitu loh kalau oh ini caranya propernya sebenarnya seperti ini, dan sekarang gue lagi baca buku untuk dapetin yang benar-benar proper, tapi buku yang gue baca itu buat past life regression bukan Oke, past life reading gitu. oke. 2 hari itu ya full, tapi kalau capek ya istirahat karena kalau Hmm. lu capek lu nggak mungkin bisa connect juga, yang ada lu halu ntar. Oh, bisa, berarti emang mesti fisiknya dan psikisnya mesti prima berarti ya. Betul. Kalau nggak jadi hal. Nah, ngebedainnya antara kapan dirimu melihat ini emang pas life-nya sama kapan kamu bisa tahu ini halu. Itu dari mana bedanya? Ada ya namanya halu sama real itu mirip-mirip ya, tapi kalau misalkan misalnya nih lo habis nonton Netflix terus lo lanjutin past life regression, kalau lo sampai mendapatkan korelasi atau mendapatkan suatu bayangan yang tidak berenergi, tidak ada kayak rasanya gitu loh. Lo tau kan kalau Hmm. energi itu kadang ada yang panas, ada yang dingin, ada Ya, yang ya. Hmm. buk gitu, Mhm. kayak membal-membal kayak gitu. Nah, itu juga bisa lu rasain di apa meditasi itu gitu. Jadi lu pasti sebenarnya bisa tahu sih kalau misalkan lu lagi halu apa enggak. Kalau lu lagi halu mending stop, lanjutin besok. Nah, kalau secara pribadi, diri lu ketika melihat rasakan ini kayaknya bakal halu nih, yang lu rasain apa? Kalau lu pribadi? eh
pastinya kalau misalkan lu lagi bengong, lu berasa lu lagi bengong, bener gak? Hmm. Nah, Oh, jadi kalau kayak misalkan kalau misalkan lu lagi nggak halu, biasanya tuh kalau gua ya, ini gua, kalau gua tuh apa namanya mendadak kepikiran sama si klien. Jadi energi manggil. oke. Kalau lu lagi halu nggak ada yang manggil lu, Ah, 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 ah. lu nggak akan ngerasain kayak apa namanya ada yang manggil lu gitu. Itu cuma kayak lu lagi bengong aja, lagi mimpi yang bolong. Tapi kalau misalkan lagi apa namanya dapat vision, itu lu langsung kepikiran sama si klien lu gitu. Oke, oke. Nah, sekarang tadi kan yang paling cepat tuh, yang paling cepatnya sekian 2 hari lah. Proses terlama selama ini yang diri lu pernah ngelakuin itu berapa hari? Paling lama gue 8 hari karena satu lagi Mercury retrograde. Oh, berarti baru-baru Salah ini ya berarti ya? Mercury retrograde. Itu satu. Yang kedua apa namanya gue capek. Yang ketiga eh, dia juga energinya lagi kotor, lagi agak kotor. Makanya gue bilang kayak gue sebulan itu cuma bisa 2 kali karena gue harus bersih dulu, harus apa namanya grounding dulu, gini gitu dulu gitu. Oke, nah kalau berbersihnya, kita kan nggak tahu nih, kita kan nggak tahu lah istilahnya klien kita energinya bersih sebersih apa atau sekotor apa. Misalnya amit-amit energinya kliennya kotor banget. Nah, cara lu untuk groundingnya itu seperti apa? Grounding gua bukan tipe yang bisa duduk diam kayak begini sebenarnya ya. Hmm. Apalagi duduk di lantai meditasi ngadep kaca atau whatever it is, Mhm. gua nggak bisa kayak gitu. Cara grounding gua adalah gua I do whatever I want, nonton Netflix kayak atau enggak mengingatkan kayak lu tuh lagi napak di sini, main Oh, HP kayak main game gitu yang lu tuh sadar kalau misalkan tangan lu lagi nyentuh sesuatu, indera perasa lu itu aja udah grounding sebenarnya. oh, mindfulness berarti ya? Ngomongin Mindfulness itu. psikologi ya, mindfulness ya. Oke. Nah, kemudian, nah berikutnya nih, kalau soal past Oh, life. sama Hmm? tadi buat tambahin ya. Mhm. Bakar ini. Itu sage. Bukan. Atau apa? Ini Palo Santo namanya. Sorry? Ini Palo Santo. This is Hollywood. Palo Santo. Palo Santo. Ini ini tuh paling bagus buat ngusir, buat bebersih. Kalau misalkan taruh tidur lagi, suntuk bakar. Nah, itu dapatnya maksudnya itu bisa dikatakan sebagai Hollywood karena apa? Anggap kayu suci karena apa? Dianggap sama kayu suci. Lu mendingan Google sih. Kalau gua baca ya, ini tuh asalnya dari Peru sebenarnya. Yang bagus dari Peru. Mungkin tapi itu udah dijual sih. Satu Hmm. batang ini 20.000 paling segini. Hmm. dua puluh Oke. ribu. Nah itu tuh apa namanya dikatakan uh, holy karena memang dipercaya bisa mengusir energi negatif gitu. Dan itu gue cobain sendiri, emang enak sih, langsung enakan badan. Oke. Ini kayu wangi banget kok, jadi jangan jangan takut apa namanya kamarnya bakal bau or something. Oke, oke. Berarti bagi yang istilahnya mencoba untuk membersihkan kan ada banyak macam-macam ya, entah pakai garam atau pakai kristal atau pakai bebatuan, pakai sage atau istilahnya pakai kayu yang tadi yang kayu suci tadi ya. Nanti nanti sih bisa diketik sih palingan diketik kayak gini. Woi, lu ngapain, cuy? Oh, singing bowl. Oke. Ya, Ini juga singing bisa bowl. pakai simbol. Singing bowl yang Tibetan ya. Oke. Oke, oke, bisa. Nah, kemudian, nah biasanya nih, ini, karena cuma punya, istilahnya tuh cuma bisa di hari itu 2 kali dalam 1 bulan, pasti ada syaratnya dong. Istilahnya, kan kan bayangkan semua klien tuh bakal mau pengen konsul soal pastai. Ya pasti ada syaratnya tuh, atau ada indikatornya di mana haru tuh akan mesti pilih-pilih gitu loh. Karena datanya waktu cuma 2 kali sebulan gitu. Nah, kriteria diri seorang haru ketika memilih kliennya itu gimana? Gue bukan tipe yang milik klien sih, gue lihat dulu kalau misalkan emang nggak boleh, nggak dikasih masuk sama sekali, gue balikin duitnya.
Tidak, gue coba dulu. Gue Oke. tipenya emang barbar gitu, maaf ya. Jadi emang dulu istilahnya siapa yang cepat dia dapat, tapi kalau ternyata pada saat dicoba ternyata susah, ya langsung dibalikin aja gitu ya. Oke, Gue terus sebenarnya nggak paling anti balikin duit orang ya. Cuman kalau misalnya khusus yang ini kayaknya gue balikin aja daripada gue yang kenapa. oke, ngerti. Berarti istilahnya ya istilahnya siapapun yang duluan istilahnya ngedaftar mau konsul diterima dulu dan ternyata ketika pada saat dicoba ternyata emang kurang langsung dikasih tahu kayak nggak bisa terus balikin. Nah itu kemungkinan besar tuh tolaknya tuh berapa persen sih selama ini? Misalnya dalam sebulan Sebenarnya yang itu kemungkinan bisa dibacanya itu berapa berapa persen sih? Misalnya dalam sebulan yang masuk 10 orang, yang ditolak 8 orang gitu. Itu lebih banyak diterimanya atau lebih banyak ditolak ya selama ini? gue selalu terima maksimal banget tuh sebulan 3 orang itu kalau gue masih masih kuat Tapi banyak berapa. yang tapi banyak yang terpaksa dirimu tolak nggak? Karena istilahnya tuh diri lu tuh ternyata pas dicoba tuh nggak bisa gitu. Enggak sih, gue nggak, hampir nggak pernah nolak klien sih. Oke, aman. Udah kayak gitu. Nah sekarang kita langsung ke tahap berikutnya nih. Ketika membacakan password seseorang, pertama tuh aturannya tuh apa ya? Oh ini nih, si Endak, ini gue nanya. Biasanya, apa yang menjadi trigger klien minta dibacain past live-nya dan tujuan pembacaan past live itu sendiri untuk apa? Apakah mereka hanya sekedar mau tahu atau ada reason lainnya? Nah, itu di klien kamu gimana? Mostly sifat dasar manusia secara natural adalah kepo. Hmm? Intinya mereka kepo. Dan kadang-kadang untuk beberapa klien ada yang cerita kayak kenapa ya kok gue sulit banget, gue ada karena apa gitu, apakah ada apa namanya, eh, bukan batasan sih, kayak gue pernah kesandung di mana sih gitu. Basically Oh, tujuan untuk baca pas live itu sebenarnya untuk melihat kayak lu tuh pernah ada salah apa sih, ada pattern apa yang ngulang dari siklus reinkarnasi lu kayak gitu. Ada sih, gue pernah dapet klien yang karmanya tuh nggak gede-gede banget, sebenarnya hidup dia tuh kagak kenapa-kenapa, cuman kepo aja. oke. Ada yang karena kepo aja, tapi ada yang karena pengen tahu ya kehidupannya seperti apa gitu ya. Kenapa dia kok hmm, melangsa banget gitu kan? Ini banget. Bahkan ada klien yang pernah tanda kutip main terjun ke perdukunan ya, dan itu gue Mhm. juga bingung sih. Apa namanya itu mah kayaknya setelah usut punya usut, pas gue baca pas live-nya dia emang ada bocor di apa siklus reinkarnasi, makanya dia sering banget ketempelan. Oh, bisa ya. Ketika itu ada bocor di siklus reinkarnasinya. Konteks Ya terus bocornya itu kadang kayak dia, gimana maksudnya? dia apa namanya, ini apa namanya, ini apa namanya, main ya ilmu-ilmu gitu lagi, tambah runyam lah itu hidup. Oke, jadi karena Nah itu tuh bermain waktu itu gue kelihatannya dia itu pernah menyinggung suatu dewa. Nah loh, kayak cerita itu kan, kayak cerita dongeng tapi serius. Karena di pas live lu pasti ngelihat nggak cuma manusia. dia nyium-nyium seperti itu. Nah, itu konteksnya kebocoran di karma itu maksudnya seperti apa? Yang makanya saya sempat tempel gitu. Ya contohnya kayak yang tadi gue bilang aja, kayak maksudnya dia pernah menyinggung suatu apa namanya, entitas atau dewa Hmm. sehingga dia dikutuk. Nah itu kan juga bisa ada bolongan di dalam diri dia yang bikin dia itu tuh, ngerti gak maksudnya? Oke, ngerti. Berarti Uh, di kehidupan sebelumnya entah dewa apapun itu yang dia singgung, yang tanda kutip jadinya dewa sedikit memberikan tanda kutip ya, tanda kutip itu hukuman sehingga di kehidupan selanjutnya itu jadi mudah ketempelan kayak gitu. betul. Itu Ada juga hal bisa. seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih yang nanya nih, past life regression sama past life reading bedanya apa? Nah, baru Past dulu deh. life regression. Nah ini nih, baru gue mau apa rilis YouTube gue hari ini, gue mau syuting soal past life, jadi gue akan jelasin eksklusif di sini. Past Oke. life regression itu tuh yang melakukan tuh terapis. Ya. Ya terapisnya tuh gini, itu bisa melalui hipnoterapi, bisa Mhm. melalui energi. Kalau misalkan regression, klien akan diajak masuk
ke Mhm. dalam past life-nya dia. Jadi dia akan uh, nonton sendiri, ngerasain sendiri karma dia tuh kayak gimana. Oke. Gitu. Kita terapisnya itu cuma pemandu. Oke. Nih, gue jembatanin. Jam 12 malam pulang ya. Kayak Cinderella gitu. Mhm. Jadi kalau udah kata pulang, ya udah pulang gitu. Kalau pas live reader, gua pakai tools Mhm. untuk apa namanya akses ke password si klien. Jadi reader itu Oke. cuma nggak baca, literally reader, Oke. Oke. kayak Reader gitu. literally cuma ngebaca. Oke. Oke. Bentar ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Tidak ada, palingan begini. Palingan kalau aku mau tambahin, kalau aku bisa tambahin past life itu, kalau regression itu tuh sering kali ada ini ya. Setelah orang tahu kayak semacam dampak di kehidupan masa lalunya apa terhadap karma yang sekarang, biasanya mereka tuh ada follow up-nya. Follow up-nya itu dalam bentuk misalnya tuh terapi, entah terapi itulah, entah terapi penyembuhan luka batin, terapi atau menerima. Yang intinya sih ada solusinya. Regression sih. Baik ya, meskipun metode solusinya itu bisa macam-macam ya, tapi yang pasti itu ada solusinya lah ya. Nah, kalau di past life reading sendiri sebenarnya apakah hanya sekedar membacakan saja, tapi apakah ada solusinya juga di situ? Solusinya sih kalau gua ya, karena gua reader ya, ya itu tidak diberikan ya, kecuali lu pas live regression. Kalau pas live regression, lu literally masuk ke Akashic Records. Hmm. Di sana lu bisa tanya ke apa sih bahasa ininya yang jagain perpustakaan, Ya, librarian ya. iya, iya. Terus, Ya ada satu entity di situ, sebenarnya tiga, tiga yang gue tahu, sama kayak Lord of Time ya, atau kayak gimana sih yang waktu astrologi kemarin itu, bukan Lord Kronos, Lordnya deh, bukan Lord of Time Saturn, ya. Kronos. Ya gitulah pokoknya, gue juga lupa namanya, gue juga lupa namanya karena ada seingat gue tuh ada tiga. Nah, Wait, wait. Tiga lu itu, tuh boleh oke, nanya terus, ke terus. situ, Mhm. Terus, lu tuh boleh nanya ke dia kayak eh yang gue tahu lu nggak boleh nanya kapan kapan lu mati, kapan lo ini, meskipun sudah tertera dengan jelas di Akashic Records lo yang notabene bentukannya orbs, mhm. bukan buku. Oke. Kayak lu nggak boleh tanya kapan lu mati, bakal ada kejadian apa kayak gini-gini, lu cuma dikasih lihat aja. Yang lu boleh tanya kalau pas live regression ya, kalau pas live regression itu lu tuh boleh nanya how, bagaimana, dan kenapa, kayak gitu. Oke. Itu yang gua baca di bukunya dan itu make sense. Oke. Kalau misalkan Sebenarnya, pas live, kalau misalkan pas live reading mhm. itu tergantung readernya. Sama Oke. aja itu balik lagi jadi tarot reader biasa, lu bisa kasih kasih uh, apa namanya masukan apa berdasarkan kartu yang lu tebar. Oke, oke. Sebentar, sebentar ya, kita intermezzo dulu. Saya mesti ganti sinyal. Apakah baca pas live harus punya six sense? Ya, betul. Nah, itu. Apakah Saat baca melakukan pas live reading pakai tools, apakah bisa pasti benar? Namanya reading nggak pernah ada yang 100% benar kecuali kamu Tuhan. ya, oke. Ya. Apakah apa namanya six sense capability? Menurut aku six sense atau yang notabene ya indera perasa keenam ya, itu tuh bisa dilatih. Mhm. Bisa Berarti dilatih. kalau Ada orang yang memang sensitivity-nya tuh lebih tinggi. Ada yang nggak punya tapi bisa dilatih. oke. Nah, Gitu. berarti istilahnya orang yang sudah berbakat sejak lahir pun sewaktu-waktu bisa disalib dong dengan oleh orang yang istilahnya sudah berlatih. Of course, kalau misalkan kalian tahu golden apa ya namanya ya, yang tempat meditasi itu tuh golden space ya kalau nggak salah. Mhm. Itu kan orang-orang yang tidak punya six sense semua, tapi mereka bisa bisa meditasi, mereka bisa dipandu untuk mengakses mau itu masa lalu, mau itu apa namanya mencari jawaban ke dalam diri sendiri, itu kan latihan. Oke, bisa dilatih. Oke, keren, keren.
Nah, ini ada Ruyandi nih. Si Enda dulu ya. Hmm, pernah nggak harus baca pasal itu sendiri atau membaca pasal ini harus dibacain orang? Jujur kalau gue nggak pernah baca pasal gue sendiri. Karena, Karena waktu itu gue emang blockingnya tuh gue takut denial aja sih sebenarnya. oke, Gue takut denial. Makanya waktu itu gue bayar orang untuk baca past life gue. yang ternyata bisa. Bisa. Oke, Justru dia eh, apa namanya? Justru dia lebih lebih ini lagi lebih tanda kutip sakti lah. oke. Nah, kemudian si Ruyandi, apakah semua reader bisa belajar past life reading? Kan kasih lihat itunya deh, tebarannya. Kalian lakukan kemarin ya, gua share screen. Nah, kemudian ini udah kelihatan Kak, Oke. yang tebaran dulu ini ya. Ini kelihatan nggak tebarannya? Yang paling kiri lo. Tebaran ini windownya kelihatan nggak? Nggak ya? Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Yang Yang tulisan paling past kiri life. dulu, yang pas Uh, regression tuh yang ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11 itu. ya, bentar-bentar. Salah, salah. Berarti ini share screen, kemudian ini. Ini ya. Nah, oke. Ini tebaran yang sebenarnya gue colong dari internet, tapi gue Mhm, modif sendiri. Next, mhm. ke kiri, ke Ini, kanan. ini dulu. Ke kanan, ke kanan. Ini, Yang gambar kedua. ini. Gambar kedua ada nggak? Nggak ada, cuma tiga. Extra details nih. Cerita, Extra oke. extra details itu ini lo nih interim nih. Ini interim namanya present Mhm, life red. mhm, kenapa, kenapa? Ini kan extra details yang lagi Mhm, kelihatan di sini. mhm. Satu lagi deh yang apa namanya? Ini, Belanja. ini Bukan, bukan. bukan. Ini bukan. Paling pojok kanan. Ini bukan nih. Ah, Nah, ya. ya ini kan ada present life, ada interim sama past life. Ini tuh sebenarnya tebaran tarot biasa. Nah, apakah semua orang bisa membaca past life reader? Kalau kalian past life reading, kalau misalkan kalian bisa baca tarot, of course kalian bisa. Meskipun kalian pasti bingung karena ini satu kartu, satu kartu, satu kartu, Mhm. gitu. Satu kartu, satu kartu, satu kartu. Oke, Nah, untuk yang sebelahnya itu tuh pakai tebaran 3 biasa, yang pertanyaan semua Ren, ini, gambarnya. ini bukan. Bukan, bukan. Cuma tiga ini doang sih. Nah, extra details. Extra details ini gue pakai tebaran 3 semuanya dari 1 sampai 5. Tebaran Oke. 31, tebaran 32, tebaran 33, tebaran 34, tebaran 35. Oh, berarti yang pertanyaan awal tadi itu masing-masing satu kartu. Tapi Hmm, khusus yang buat ekstra detail, setiap topik tuh tiga kartu jadinya ya. betul. Oke. Nah, jadi satu kartu itu tugasnya adalah untuk ngasih clue tentang Oke. situasinya dulu nih. Situasinya apa? Misalnya, bentar, Ini ya, gua coba cek. ini ya misalnya ya. Gua kirimin ke lo ya, Ren. Ini gua ada deh ininya. Apa namanya? Bekasannya. Contoh kasar. Contoh kasus. Makasih Mbak. Ditunggu dulu. Mau nunggu. Aku tuh dulu pas melahirkan tuh loh Pak, jangan aku. Kan aku Loh, sendirian. Boni loh. kan pulang kalau ngurusi Dona. Lah Ya, si Dona. nah, enggak. Apa nih? Bentar ya, tak stop share dulu. Si Anyel Dona. loh. Kayaknya udah lu kirim belum Haru? Kabar lagi gua download. Ini Ya. gue pakai Notion soalnya. Iya. Oke. Jadi, the lobak hudro. Ah, Tuh, WhatsApp. contohnya, oke. Download. Jadi kalau ditanya apakah semua reader bisa belajar past life reading? Bisa.
bisa banget selama lu bisa baca tarot. Nah, Tinggal kemampuan lu nyambungin ya biasa storytelling. Kita kan baca tarot kan storytelling kan. Yep, betul. Ini gua share screen ya. Ini ya. Belum nongol. Belum. Nah, nih ini interim nih. Satu. Ini satu. Terus gimana? Ini contohnya kan? Ini contohnya. Yang pertama tuh kita ngomongin keadaan dia sekarang ya kan? Itu kan ada Six of Swords kebalik. Ya kan, berarti keadaan dia sekarang ini tuh Six of Swords kebalik artinya kan lu tidak berani untuk meninggalkan zona nyaman atau gimana gitu kan? Of Swords kebalik tuh berarti ini ya? Ini ya? Iya yang pojok kiri atas. Oke, terus? Ini jadi kayak separuh spread, separuh channeling ya? Iya, betul. Iya. Separuh spread, separuh channeling. Kalau misalkan kalian bisa bikin spread sendiri buat biar lebih buat lebih detailnya silahkan gitu loh. Ini kan yang nyaman ke gua karena gua sekalian channeling gitu. Ya jadi Six of Swords ini artinya kan pertama situasi sekarang di kehidupan dia sekarang nih seperti apa. Waktu itu tuh gue bacanya dia ini tuh sedang tidak nyaman, dia fisiknya bebas tapi mentalnya selalu di satu tempat gitu loh, dia nggak berani keluar zona nyaman dia. Mau misalkan dia lagi jalan-jalan ke Jepang atau ke Korea atau kemanapun, dia otaknya tetap di Indo gitu loh, ibarat katanya kayak oh Jepang cakep ya gitu, tapi nggak bertanya kayak oh Jepang nih ternyata culture-nya tuh begini gitu loh, ngerti gak sih? Oke. Terus yang kedua tuh apa Ren? Gue lupa sama tebaran gue sendiri, mohon maaf. Yang kedua itu challenge atau obstacles, ya kan? Challenge atau obstacles tuh ada Seven of Wands kebalik. Challenge-nya adalah ya dia tidak membiarkan diri dia sendiri untuk keluar gitu. Nah ini tuh sebenarnya yang sebelah kiri, 4 kartu sebelah kiri ini, gue biasanya cuma baca kartunya aja. Mulai channelingnya dari 3 kartu di tengah nih. Apalagi kartu yang Five of Cups kebalik. Nah itu tuh gue biasa udah channeling karena itu kan kita bacain death in the past life, kayak first death-nya tuh apa, kayak yang mengganggu karma, yang menjadi karma di masa lalu itu apa. Nah itu setengah channeling gue. Ini ya berarti ya, interimnya dari past life ya, first death. Nah ini yang apa namanya, yang tiga kartu ini tuh ya itu apa namanya, tiga kartu ini tuh yang extra details. Udah itu kayak baca biasa aja. Makanya kan tadi kalau misalkan kalian ada yang nanya gimana caranya kasih solusi gitu kan, baca aja nih. Satu, the main thing that is unresolved in the past that keeps on repeating that to be solved. Pattern apa di masa lalu yang masih dia ulangin sampai ke kehidupan sekarang. How to complete the unresolved issue. Nah itu udah solusi. Kayak gitu. Balik lagi ke tarot reading sebenarnya. Berarti solusinya tuh solusinya ala tarot sih. Jawaban. Kecuali lu past life regression. Kalau regression kan emang terapi. Kalau ini kan lebih jawaban. Iya, kayak gitu. Nah, biasanya jawaban-jawabannya itu contoh jawaban solusi yang pernah seorang kamu ajukan tuh kayak apa? Kalau gue waktu itu, ini gue ceritain yang paling berkesan aja ya. Jadi si yang tadi gue ceritain, si orang yang salah membunuh orang ini, kan dia diikutin sama sosok cewek. Sosok ceweknya itu gak dendam. Dia bilang sama gue, dia gak dendam. Tapi dia mau si orang ini, si klien gue ini, bantuin orang-orang yang kena bencana alam mati. Suruh jadi volunteer.
Terus dia tuh jadi volunteer. Ya gue sih udah bilang itu gue cuma menyampaikan apa yang si cewek ini tuh berusaha sampaikan gitu kan. Oke. Tapi kalau misalkan tidak ada pesan khusus, cari aja di ini yang extra details yang nomor 4. Oke. Ya. Bisa. Lucu sih. Cuma berarti begini ya, karena ini berbeda, ini kan past life reading ya, past life regression. Ini sih menurutku pribadi ya, mungkin istilahnya ya koreksi aja. Past life reading itu kan menggunakan salah satunya adalah dengan menggunakan tarot. Memang ada resiko di membaca tarotnya karena dia mesti asli, dia mesti ya minimal dapat yang foto dari customer klien. Tapi apapun solusi bacaannya itu tidak membahayakan klien. Betul ya. Secara teori baca past life ini tidak membahayakan klien. Enggak, karena tanggung jawabnya kan kita yang akses. Iya, makanya kayak on behalf of our clients kayak tok permisi. Iya. Kita yang kena. Kita istilahnya reader yang kena gitu kan. Sementara kalau past life regression karena dia menggunakan hipnosis ya. Dan ketika istilahnya klien itu tidak bisa kembali ke alam sadar secara kejiwaan, kena sih. Itu sih paling mungkin bedanya ya. Regression, kalau hipnoterapi kan tetap dilindungi oleh terapis ya? Iya, idealnya seperti itu. Cuma memang ada beberapa kasus yang ternyata, gua quote aja ya, dari tulisannya Pak Andri Wongso terutama, ada beberapa praktisi past life regression. Ternyata ya karena mungkin dikejar jadwal, jadinya ketika sesi past life-nya itu dia melakukan terapi untuk kembali ke masa lalu, banyak kejadian kliennya tuh ketika sudah selesai regresinya dibalikin lagi tuh setengah-setengah dibalikin. Dibalikinnya setengah-setengah. Jadinya seakan-akan secara kejiwaan dia masuk ke masa lalunya dia. Seakan-akan. Ini kayak orangnya beda lah, kayak bengong atau apa gitu lah. Karena seakan-akan dia mikir itu masih di masa lalunya dia. Dan ini kalau gue quote lagi dari Pak, itu bisa ternyata emang banyak yang seperti itu. Cuma balik lagi ya ini ternyata kalau reading seperti ini ya resikonya, tanda kutip resikonya karena terhidupnya sih berarti ya. Asalkan kita bisa membersihkan secara rutin dan disiplin. Tapi untuk kliennya sendiri ya relatif aman berarti ya. Terakhirnya lu ngomong apa? Patah-patah. Untuk kliennya sendiri sebenarnya relatif aman ya. Benar-benar kok kliennya relatif aman dong. Relatif aman, sama kayak konsepnya kayak lu ngirim preman ke rumah orang, ya preman yang kena karena preman yang ngetok. Oke. Nah kemudian pertanyaan berikutnya dari Royandi, dari reading, bisa tahu nggak sih kalau kita pernah jadi apa, pernah dapat cerita katanya pernah jadi lah, pernah jadi. Lu skip satu pertanyaan. Kan tadi kan katanya kalau reading nggak ngasih solusi, sementara kalau regression bisa memandu. Terus nanti kliennya buat ngatasin masalahnya gimana caranya? Tadi udah dijawab ya sebenarnya. How to complete this unresolved issue itu penting di sini. Nomor 4 tuh. Yang nomor 3 dan 4 berarti ya. 3 dan 4. Nah dari situ ketika kita udah kasih tahu jawaban seperti apa, cara gimana, sisanya baik lagi kliennya mau jalan atau enggak. Ya. Betul. Nah kemudian nih kita lompat ya, berarti dari Royanti ya. Dari reading bisa tahu nggak kalau kita pernah jadi apa? Pernah dapat cerita katanya dia pernah jadi dewa ular. Ya begitu. Sampai sekarang sih jujur gue belum pernah ketemu yang bentukannya aneh-aneh ya. karena istilahnya beberapa reader sebelum ini mungkin beberapa tahun yang lalu pada saat gue di awal-awal 2008 2009 lah, mungkin pas seorang Haru baru belajar gitu ya, itu heboh banget namanya past life reading. Itu ada yang ngomong lah misalnya masa lalu saya ada seorang aku, masa lalu saya ada seorang raja kecil, masa lalu saya ada seorang panglima, dewa ular, panahnya itu. Nah di Haru sendiri tuh pernah nggak kayak gitu? Gue pernahnya karena ini gue juga masih baru ya, maksudnya baru berapa bulan karena ini. Berarti klien gue masih di bawah 10. Bentar, gue cek dulu deh bandingan.
Satu, dua, tiga, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan, bener. Belum nyampe 10 orang. Selama ini sih gue belum ngeliat yang aneh-aneh ya, kecuali yang dia bikin karma sama suatu dewa yang notabene adalah pohon, ya. Dan itu dia bikin karma sama si pohon itu. Pohon itu kayak pohon sakral itu gak boleh tebang, ada penunggunya terus dia tebang. Konyol sih. Konyol sih. Tapi kan itu kan tempat tinggal orang, kalau tempat tinggal lu di bulldozer juga lu marah anjir. Ya sih. Ya itu sih konyol sih. Berarti belum sampai seperti itu ya. Tapi temen gua itu cerita kalau dia itu dulunya termasuk tribe-nya Lemurian. Udah entah 10.000 tahun lalu mungkin. Nah, jujur nih, lu pribadi nih, lu percaya nggak Lemurian kawan-kawan? Percaya nggak percaya sih, karena gimana ya, tinggal pinter-pinternya seseorang, tinggal niat-niatnya, bukan pinter-pinternya seseorang nyari informasi, fakta, dan ini balik lagi sama kayak jadi tarot reader, kepercayaan dibalikin lagi ke klien. Bener syukur, nggak benar ya udah, berarti saran gitu kan. Itu lebih nah, berikutnya nih, Jo Atma, saat pas live reading pernah ada pengalaman kah semisal ada yang seharusnya nggak diungkapin sama klien atau tetap diungkapin aja? Bentar, gue lagi memproses, gue juga ikutan baca. Jadi misalnya ada informasi yang sensitif, yang sebaiknya tuh jangan yang sebaiknya tuh misalnya orang rumah tuh jangan ngasih tahu. Nah, seorang Harun itu tetap ngasih tahu nggak? Gue kasih clue aja. Clue. Gue kasih clue aja. Kalau ada kasus kayak gitu. Sensitif misalnya yang istilahnya orang Harun tahu nih nggak boleh sebenarnya tuh orang ini nih jangan siap mentalnya gitu. Tapi tetap kasih clue aja gitu. Gue kasih clue aja sih. Tapi pernah sekali, actually gue pernah gagal sekali sih. Waktu itu gue nanganin klien, terus ditutup, nggak boleh lihat lagi. Ya udah gue balikin duitnya, mau nggak mau. Itu kayak gitu biasa langsung ditutup aja gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya pas live reading itu bisa mengubah tali karma seorang ke depan nggak? Kalau setelah dikasih. Kita nggak bisa mengubah ya, tapi mungkin tanda kutip membantu orang menjadi lebih baik aja. Kalau ngubah itu tetap terserah dia. Kalau misalkan gue udah bilang lu jangan nyuri ya, atau lu jangan judi ya, dia judi ya, itu di luar kuasa gue, udah suka-suka lu itu mah. Oke, berarti memang gitu sih. Ya berarti kita nggak bisa lah ngubah tali karma seorang, tapi intinya kita udah kasih tahu dia mau ngubah, dia mau ngapain itu dia lah ya. Bentar, gue ada lagi bacain juga nih di Haru. Ya Haru, aku pernah dengar nggak semua akses Akashic Record is allowed. Betul, ini kayak semi-semi akses Akashic Record menurutku pribadi, koreksi ya kalau salah. Dan ya karena konsekuensi ke kita itu gimana pandangan. Ya benar, konsekuensi ke kita, balik lagi. Kita yang ngetok ya kita yang kena. Kita tetap dapat ininya. Ini soal ini, kalau gitu nih ada sesuatu yang menarik. Soalnya kan karena kita yang ngetok, kita yang kena resiko. Tanpa menyebutkan nominalnya, pasti bayaran gede nggak? Gue sih enggak ya, kalau misalkan pokoknya intinya kalau gue udah nggak dikasih, udah gue mundur. Biar gue nggak kena karma. Nah, tapi maksud gue, lu kayak gini ini kan karena kita kan tinggi nih. Lu kasih red harga konsolnya gede. Karena gue sudah pernah dibacain sama yang lebih sakti, of course harga gue di bawah dia ya. Oke. Ya. Sopan-sopanan lah ya. Berarti sebelumnya pas live reading itu gak harus pakai sama hipnoterapi kan, yang nggak harus. Sebenarnya dari tarot gini pun udah bisa kan, bisa. Kalau nggak ngapain gue bikin tebaran ya? Bisa. Nah, kemudian ketika seorang harus membacakan past life, itu awalnya kayak gimana sih? Apakah doa dulu? Minta alur singkatnya. Kayak gimana? Apakah sebelumnya doa dulu, yang habis doa, apapun itu doanya, kemudian melakukan tebaran, kemudian meditasi, kemudian tulis, kemudian doa lagi atau gimana? Alurnya. Jangan dicontoh ya guys. Tapi gue kan tipe reader yang barbar, akses aja udah bodo amat.
urusan nanti itu sisanya. Ya, Tapi kalau ya. misalkan yang benar, ya of course minta izin dulu, doa dulu. Sebenarnya ada satu buku yang lumayan bagus, kalian bisa ini juga. Bentar, aku buka Kindle gue dulu deh. Kindle.com. Ini sekalian si Susilo nanya. Pasti kan harus percayaan apakah nanya buat apakah klien yang nanya atau langsung tawarin ya klien. Ya. Bentar. Bukunya How to Access Akashic Records by Linda Howe. H-O-W-E. Itu gue lagi baca itu. Oke. Itu boleh. Nih gue ketingin deh. Linda Howe. How to Access Akashic Records. Oh ya, pasal kan tergantung kepercayaan. Biasanya klien yang nanya buat dibacain atau langsung ditawarin aja. Oh, klien yang nanya dong buat dibacain dong. Gue nggak pernah nawarin untuk ngebacain klien, nggak pernah. Nah, ini beda guys. Ini Haru yang dimana di YouTube aja dibayarnya cuma 8.000 guys. Jadi emang orangnya kalau di gym aja pun banyak bisa dibacain marketingin kan nawarin guys. Gue juga nggak berani kali nawarin, ngapain juga. Ya kalau pasar sih emang karena itu kan saya juga jadi tidak semua orang bisa bilang sih. Privasi. Ya, masih bisa. Akasih record. Lu sebut pas live aja, orang pasti kepo kok. Iya sih. Nah, cuma mungkin karena memang gua backgroundnya adalah ketika gua pas live dan gua tahu pas live itu di periode di mana banyak orang yang tahu, makanya mungkin gua jadi agak sedikit konotasinya gua tuh agak negatif sih. Karena nah memang itu gue juga bilang ke klien, kalau misalkan nggak dikasih, aku balikin ya duitnya. Itu gue selalu bilang. Atau enggak, lu mau diganti sama sesi yang lain nggak? iya, istilahnya mau sendiri juga lah. Kalau emang nggak bisa ya udah jangan belaga. Nah, soalnya ya di periode gue itu di awal tahun 2010, seperti yang gue cerita di periode 2010-an itu, ya seperti yang gue ceritain tadi, banyak orang yang bilangnya ya istilahnya tidak sampai terhormat, bisa Raja Malah. Jadi itu yang buat gue tuh jadi Nah kan, konotasinya negatif gitu. Suara lu gede kecil, Ren. Ini jelas kan? Coba ngomong lagi. Nah, soalnya di periode gua itu tuh banyak istilahnya orang-orang tuh yang halu yang ngakunya pernah dibaca. Nah, tapi ya dibacanya tuh dia tuh seorang raja lah, seorang panglima lah, seorang ratu lah. Dan itu sempat populer. Bahkan gue sampai mendengar cerita orang yang dibacain terus dia ternyata juga seorang pelacur. Terus tersinggung gitu loh, karena dulu itu orang tuh cuma pengen tahu, pengen kepo dulu dia tuh siapa, bukan pelajaran yang didapat apa ya, bukan pelajaran apa yang didapat, tapi cuma pengen nyari tahu dia itu siapa. Exactly. Kemudian ya udah, ketika dia tahu ternyata dulunya dia tuh seorang panglima, dia bubar ke orang-orang. Padahal yang main itu bukan zaman dulu gitu. Sekarang ya udah karyawan 9 to 5 ya udahlah. Gak usah lebay gitu. Oke, nah setelah itu Haru pernah nggak saat bertemu seorang yang asing misal di mall lalu tiba-tiba dapat vision tentang pas live dia? Nggak. Apa itu kalau bisa dapat? Blocking gue kencang, kalau misalkan gue nggak peduli, gue nggak peduli. Bagus. Self defense mechanism. Nah, cara ngebloknya gimana supaya nggak mungkin? Ya udah, nggak usah pedulin orang. Abai, oke. Just have some chips and hash brown for dinner. Sama palingan ini sih. Palingan ini kita maju ke berikutnya. Do sama don'ts-nya. Do sama don'ts-nya. Lu kayak salah nanya orang sih kan. Ya, gua tahu tampang dan rata-rata, kelakuan di bawah rata-rata ya. Untung banyak orang, Ren. Do sama don'ts-nya apa? Versi teorinya.
do and don'ts-nya, do pokoknya intinya lu jangan maksa deh, jangan maksa klien, jangan paksa diri lu sendiri, jangan paksa vision lu, jangan paksa vision lu lah, itu udah paling basic, karena kalau lu paksa lama-lama jadi halu, lu jadi nggak bisa bedain mana yang beneran energi dia, mana yang contohnya lu habis nonton Netflix terus lu kesiram sama apa ceritanya Netflix itu. Lagi kepengaruh sama ceritanya di film. Oke. Don'ts-nya gimana ya, gue lumayan kurang ajar sih sebenarnya. Sebenarnya gue lumayan rada kurang ajar ya kalau aslinya ya nggak boleh apa? Aslinya nggak boleh apa? Jadi kalau yang nggak boleh adalah, kalau dulu sih gue dimaklumin untungnya ya, itu pertama kali gue akses tuh gue kurang ajar, malah literally kayak tok masuk gitu loh. Kalau sekarang gue kayak ya gue kenalin diri dulu, kayak nama saya Haru, saya mau akses Akashic Records untuk klien, nama dan tanggal lahirnya siapa gitu. Itu dunya. Don'ts-nya jangan tiru gue pas tok masuk. Don'ts-nya apa ya? Kalau lagi capek jangan. Oke, kalau lagi capek. Sama kayak taruh reading, kalau lagi capek jangan. Nah, kemudian karena lu bisa sakit. Contoh sakitnya apa? Demam doang. Gimana ya? Iya sakit, demam, badan pegel-pegel, kayak lu apa namanya, abis masuk ditabrak gitu loh, keluar loh gitu. Badan gergesan kayak abis. Ya literally lu bisa sakit kayak orang kesurupan gitu loh, abis kesurupan di rukiah terus badannya ya sakit gitu. Tapi diri lu sendiri pernah sampai sakit, ada yang kena ke fisik? Nah, mungkin sakit, misalnya tiba-tiba setelah ini atau dan hal tiba-tiba livernya acting up, atau misalnya ginjal atau apa, jadi benar-benar kena banget gitu. Nggak pernah, gua termasuk yang hoki. Oke. Nah, ini ada sesuatu nanya ya. Nah, iya, biasa kan. Makanya kadang kenapa tiap orang-orang baca pasukannya selalu bagus-bagus. Biar laku di pasar aja. Kenapa orang-orang selalu baca bagus-bagus? Biar laku di pasar dan supaya ada returning klien. Itu benar. Ya, kalau gue sih bilang jelek ya. Lo dulu pengajar titik. Ya, jadi kalau emang ternyata bacaannya sebelum ternyata emang kurang bagus, ya gitu. Iya, itu gue ya. Kalau misalkan taruh di lain, gue nggak tahu nih. No offense, guys. Oke. Kalau kita dulu belajar dari masalah yang bagus, jelek sih. Ya seimbangannya. Sama benernya kita lebih perlu belajar dari masalah yang bagus atau jelek sih. Ya dua-duanya. Kalau yang bagus dijadikan contoh, yang jelek diperbaiki dong. Ini nanyanya mulai. Iya. Karma nempel setelah ngebaca. Oh iya, ada kepercayaan kalau liatin pas live itu karma yang nempel. Mungkin ada segelintir karma yang nempel karena lu ikut bertanggung jawab gitu kan, karena lu jembatannya, lu mediatornya gitu kan. Kalau gue sih balikin lagi karmanya, maksudnya kayak sesimpel buka kitabisa.com atau gimana gitu, atau enggak kasih kucing makan. Pokoknya intinya perbuatan yang bertujuan untuk membayar karma. Itu sih gua. Syukur-syukur sampai sekarang sih masih berlaku tuh buat gua. Masih fine-fine aja. Oke, berarti istilahnya meskipun emang mungkin ada karma nempel, cuma karena emang kita tujuannya adalah membantu orang, mestinya sih masih. Nah, tujuannya kan memang sesuai. Balik lagi ya, Susilo. Gua tipe reader yang males. Gua tipe reader yang males. Jadi kalau misalkan grounding kayak gitu kayaknya pada saat kita meditasi, apakah bisa digunakan untuk membaca fast life? Fast life. Kalau bias mungkin jika harus suhu Randy berkenan boleh jelaskan caranya. Ran, kayaknya lo lebih jago soal bias-biasan, Ran. Bias-biasan apa nih? Baca dong. Apakah bisa digunakan untuk membaca fast life? Kalau bisa mungkin dikenal. Gue sih nggak bisa menjelaskan secara spesifik ya.
Balik lagi past life itu kan bukan spesialis gua. Cuma memang ada banyak macam metode akses past life, terutama gua. Nah, itu macam ya, misalnya entah dengan bisa atau apa lupa. Bisa juga. Ulang. Nah, istilahnya kalau metodenya kan akses past life dengan cara meditasi itu ada macam-macam. Tarot sih bisa ya pasti. Tarotnya kartunya apa tuh lupa. Kan juga bisa pakai Tree of Life juga bisa. Mau pakai tebaran klasik tarot yang benar-benar klasik juga bisa. Ada tarot tuh punya spread yang namanya tuh mirip kayak Grand Tableau-nya, mirip dengan Grand Tableau-nya memang. Itu bisa dipakai. Itu mau channeling tuh. Udah bukan ini lagi, udah bukan main psikologi lagi, itu udah macam-macam lah. Cuma better cari dulu karena ini adalah sesuatu yang istilahnya kalau kita belajar setengah-setengah sih bahaya sih. Gitu lah ya. Nah kemudian di situ pun nih, seberapa penting untuk past life? Nggak penting kayaknya ya. Penting nggak penting sih. Penting nggak penting, rata-rata tuh orang kepo doang sebenarnya. Cuma mungkin kalau gue mengutip dari kalimatnya Chow, Randy J. Chow, ya ketika orang itu bertanya, ya karma ini sudah waktunya mentalnya siap untuk membaca. Gitu. Technically speaking, past life itu selain tujuannya untuk melihat karma, ada kejadian apa atau ada pola apa yang mengulang adalah lo untuk memperbaiki hidup. Intinya sih itu udah inti past life reading. Dan tergantung tiap orang bisa ada yang butuh ada yang enggak lah ya. Iya, karena past life reading, past life regression khususnya banyak banget orang-orang yang hidupnya nggak kenapa-kenapa mengakses past life reading past life mereka tuh untuk mengimprove spiritualitas mereka. Itu make sense. Okay. Kemudian Uryandi, pas buka kartu, itu tahu nggak sih sebagai reader itu kehidupan kliennya pas yang kapan? Yang tahu ya? Gua nggak peduli. Okay. Kalau gua ya, gua nggak peduli lu di mana. Kalau dikasih tahu syukur-syukur, kalau enggak yang penting pelajarannya kena. Itu gua. Yang penting pelajarannya dapat lah ya. Kehidupan yang keberapa juga ya sudah lah ya. Karena niat gua membuka past life reading ini adalah untuk membantu kehidupan orang tuh lebih improve. Kan untuk kepo lu lagi di mana kayak gitu, syukur-syukur dapat. Syukur-syukur lu bisa dengar bahasanya apa atau gimana kayak gitu. Karena gue pernah baru nih bulan ini kok klien gue yang kedua itu tuh klien repeat order gue sebenarnya. Dia sering harus reading sama gue, terus mendadak dia minta dibacain past life-nya. Dia kepo biasa. Gue sih ngeliatnya dia ini dulu di Perancis dan selama 3 tahun dia jadi klien gue, dia tuh nggak pernah ngomong sekalipun kalau dia tuh belajar bahasa Perancis dan punya ketertarikan khusus sama Perancis. Oke. Nah kemudian ini ras ini pas live ya, thank you Li Arta, sampai jumpa berikutnya. Kemudian si ras nih, pas live bisa pasti manusia atau bisa hewan atau tumbuhan. Ya kita kayaknya pada saat kayaknya sih itu tergantung siklus reinkarnasinya ya. Mungkin bisa jadi hewan, bisa jadi tumbuhan, karena kan kita siklus reinkarnasi itu tergantung dari perbuatan kita pas kita hidup, mau itu jadi hewan, mau itu jadi tumbuhan atau manusia, pasti ada siklus reinkarnasinya gitu kan. Nah, kalau misalkan dulu karma lu jelek banget, mungkin lu bisa turun derajat jadi hewan. Cuma ini kalau kita khusus untuk pasal reading-nya, pada saat jadi manusia aja dibacanya. Cuman yang paling make sense adalah karena manusia punya free will, makanya mungkin yang banyak terlihat adalah ya sebagai manusia gitu. Hewan ngapain sih bunuh buat mencari makan? Dan itu emang internet itu sudah sebuah keharusan sebenarnya gitu. Oke.
Siru itu nanya lagi tuh, kalau orang dalam kehidupan sekarang banyak sakit fisik atau mental juga nggak stabil, apakah past life-nya ada pengaruh? Depends bisa kali ya. Itu bisa aja sih sebenarnya, bisa aja. Tapi balik lagi, apa namanya, kalau penyakit bawahan itu kan dari DNA kita lahir dari siapa gitu kan, ada sejarah biologis apa itu ya itu ngefek juga lah gitu. Tapi kalau misalkan ya cacat mental mungkin karena past life itu ada juga untuk melihat trauma. Ada sangkutan janji kah? Ada trauma apakah? Itu bisa kelihatan tuh dua ini di apa namanya di past life regression, bukan reading. Berarti di reading belum tentu bisa kebaca. Betul. Bisa sebenarnya bisa, cuman kalau di reading belum tentu. Oke. Kemudian itu si Sora ya. Let's say pernah nggak ngalamin nggak bermaksud baca past life tapi dapat message ke past life. Jadi baca secara reguler tapi tiba-tiba dapat pesan itu ngacunya ke past life. Balik lagi, kalau nggak ditanya gue nggak jawab. Tapi kalau misalkan kelihatan atau enggak mungkin ada gitu, tapi itu cuma suspek. Itu suspek gue sendiri. Tapi kalau misalkan memang ada, ya udah gue ngomong gitu loh. Susilo lagi temennya nih. Pernah nggak waktu di reading keluarnya non manusia? Ya dibacanya kan buat pengembangan diri lah ya. Kalau iya apa ngocok ulang buat pilih timeline lain? Enggak sih. Gua nggak milih timeline mana yang dikasih unjuk. Ya, itu yang gua kasih lihat. Mostly sih gua mintanya request by request ke yang jaga. Gua mau lihat karma paling jeleknya dia apa. Itu gua. Ya jadi bukan iseng-iseng tapi justru emang karena tujuannya buat memperbaiki ya. Jadi langsung request yang paling buruknya penyebabkan apa gitu ya. Langsung ke akarnya berarti ya. Itu. Mungkin past life bisa jawab kenapa aku takut lihat darah ya, past life regression. Bisa. Iya. Berarti kalau baca kartu reverse. Mulai tahun ini sih gue baru. Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak. Enggak mau ribet. Enggak mau ribet, capek. Berarti itu ya, past life bisa. Oke. Nah, sebelum sampai ada yang tanya lagi, ini ada satu konsep terakhir yang perlu gue tanyakan. Yang terakhir doang sih. Kira-kira pernah nggak sih? Istilahnya kan Haru kan punya beberapa banyak teman yang sama reader yang juga punya yang saya itu juga sama-sama bisa baca past life. Sebenarnya gue agak sedikit ini agak istilahnya mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Ada nggak sih yang kena imbasnya tuh sangat luar biasa? Saking misalnya robohnya, jarang mesin atau gimana, tiba-tiba nggak jelas, gimana. Balik lagi ke konsep seberapa beraninya lu untuk jadi past life reader. Karena untuk membaca sesuatu yang sangat besar itu lu satu butuh keberanian, yang kedua lu sesiap apa. Kalau kena imbasnya sih gue rasa pasti ada. Gue aja pernah kok abis bacain satu klien, gue ngerasa baca tarotnya itu nggak kuat, kayak udah kayak mentalnya terkena, itu pernah. Tapi abis itu ya udah gue istirahat 3 hari, ya udah balik lagi udah. Sekarang kita berandai-andai nih sebelum kita tutup, habis itu dilanjutkan dengan pertanyaan dan bebas. Misalnya seorang Haru sudah menikah, amin, sudah berkeluarga, sudah punya anak, misalnya anak kedua. Dengan resiko past life seperti ini, sudah punya anak, kira-kira seorang Haru mau melanjutkan nggak? Tergantung kenapa? Tergantung. Kalau gue sih sangat-sangat tergantung situasi. Gue lihat dulu situasi gue. Misalnya mungkin situasi untuk baca tarot tetap mendukung. Tapi khusus untuk past life-nya,
Untuk itu siapa? Karena gue orangnya lumayan kepo juga ya sebenarnya. Kayaknya gue lanjutin sih, kayaknya. Kayaknya dilanjutin. Oke. Lanjutin. Oke. Soalnya menurut gue past life itu tuh lu nggak cuma klien yang belajar, gue juga belajar. Itu sebenarnya seru. Sebenarnya seru, tapi bahaya aja. Sebenarnya itu kayak mengutip dari Paulo Coelho ya, alkemis ya. Oke. Ya, segala permasalahan kita sebenarnya solusinya tuh, terutama buat para pembaca ya, solusinya tuh seringkali datang dalam bentuk klien. Iya, dalam bentuk klien kan. Jadi apa yang kita bacakan ke klien, kebetulan kita punya masalah apa, nanti klien akan nanya, datang, solusinya juga mirip-mirip. Masalah mirip-mirip, terus kita bacain solusinya kan buat klien. Itu juga solusi buat kita sendiri kan. Balik lagi ke law of attraction, Ren. Iya. Oke, sebelum ditutup lanjut dengan pertanyaan bebas, ada yang mau pesan terakhir buat harus sebagai seorang pembaca past life gimana? Ada pesan kata penutup sebelum kita ke sesi pertanyaan bebas? Kalau dari gua pesannya ke kalian ya jangan takut buat coba sih, karena gua aja tuh past life ini nggak pernah kepikir sekalipun seumur hidup gua hidup nih ya, nggak pernah kepikiran gua bakal berani jadi past life reader. Who knows kalau misalkan suatu saat Randy jadi astrologer. Udah belajar. makanya gue nanya teman-teman sampai mana sebenarnya buat benchmark. Oke, sekian dulu ya. Oke, sekian untuk yang sesi haru kali ini, untuk yang past life reading. Nah, sekarang kita buka pertanyaan bebas. Nah, jadi bagi yang mau nanya langsung, buka open mic-nya, silahkan. Open mic. Gitu. Ada yang mau nanya? Kalau Mas Apri udah. Dadah, Apri. Dadah. Ya, ada yang mau nanya lagi, Kak? Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Yang lainnya kalau ada yang mau nanya, open mic sekarang silahkan ya. Suara biasa paling bawel. Ada yang mau nanya nggak? Oh, mau sharing dong kalau boleh. Boleh. Nah, siapa itu? Silo, oke. Silo, ya aku mau sharing dong. Dulu itu aku sama teman-teman, itu kan kita itu kasusnya ya past life kan lagi booming, kami belajar kan. Nah, kebetulan itu ada satu teman itu yang dia itu bisa hipnoterapi. Nah, karena dia juga baru belajar, terus kita mau coba lah istilahnya iseng-iseng. Nah, terus di antara situ itu ada di antara satu kelompok itu ada anak yang jadi kelinci percobaan istilahnya. Nah, iya, kelinci percobaan karena ya sama-sama baru belajar, terus ya belum ada pengalaman kan. Nah, hipnoterapi, past life regression-nya itu waktu kita coba itu dilihatkan itu dia itu sebagai seorang samanera biasa, tapi waktu itu masa perang. Nah, ya dia cerita kehidupannya waktu di Samanera itu sampai pada akhirnya itu ceritanya itu berakhir di mana biaranya itu diserang dan si Samaneranya ini mati ketusuk panah. Nah, kami itu waktu itu bingung karena itu kan kayak dia itu udah kayak mau meregang nyawa, sedangkan anchor-nya itu masih di sana gitu loh. Jadi kayak sempat panik gimana caranya biar bisa ngelepas. Akhirnya bisa lepas, tapi butuh perjuangan yang ekstra sih. Soalnya kan ya takutnya kita jangan-jangan nanti karena saking kuatnya anchor-nya nanti dia malah ya pisah juga gitu dari badannya. Itu ya itu sih. Kalau dari menurut para master Disney yang lebih senior gimana? Habis itu kita nggak pernah nyentuh itu lagi sih. Nggak berani keulang hal yang sama. Balik lagi ke kesiapan reader. Sebelum akses itu udah persiapin apa aja? Mental, energi, siapin apa aja? Ya tapi kalau kita reader mah kita nggak sampai regresi pakai hipnoterapi sih ya soalnya. Enggak. Makanya gue berani-berani aja. Resikonya soalnya gila ya kalau sampai hipnoterapi ke kliennya sih, makanya emang kalau
dari buku yang tadi gue share, itu dia aja tuh dari 2001 sampai berapa tahun sampai dia bisa benar-benar akses Akashic Record sendiri. Sebelumnya dia ada mentor Lama ya. tahunan. Ya kalau emang tahunan ya wajar sih. Justru kalau instan-instan yang bahaya. Oke. Nah, ada yang mau sharing lagi yang lain? Apanya? Nggak ada. Halo kok. Ya, yo gimana? Ini Ricky kok. Oh, gimana Ricky Gua, itu ya? Ya gimana Ricky? Gue sharing dikit ya. Jadi dulu belajar Shambhala Multidimensional Healing. Shambhala, oke. Iya. Jadi ada cerita dulu orang kakinya lumpuh, tapi lengkap ya. Kakinya satu itu lumpuh dari lahir. Akhirnya dia nemukan orang Jogja yang pakai Shambhala. Dia healing di sana nggak sembuh sampai healernya itu ngelihat past life-nya tanpa sengaja. Jadi dia katanya itu rusak yang kakinya diburu kakinya luka, tapi dia nggak mati gara-gara lukanya. Jadi dia cacat sampai dia mati. Nah, itu berpeluang nggak sebenarnya kaki cacatnya itu dibawa di kehidupannya sekarang, tapi jadinya sembuh gara-gara yang dihealing serusanya. Balik lagi, ada tadi kan past life tuh ada dua tuh, ada sangkutan janji sama trauma. Itu masuknya trauma. Oh, oke. Berarti itu bisa jadi real ya? Ya. Oke. Terima kasih Kak Haru. Kak Haru udah punya pacar belum? Thank you. Udah. Ricky ternyata ya. Ingat status, Rick. Iya kok, masih ingat 2 anak. Oh ya, by the way, Ricky, materi astro lo tinggal bentar lagi udah mau beres ya. Asik. Bentar ya. Berikutnya, ada lagi berikutnya? Mbak Titin? Cuma mau bilang Haru. Iya dah, Mbak Titin dulu. Nah, Sora dulu nggak apa-apa. Mbak Titin dulu. Enggak, saya cuma mau bilang, maksudnya orang kayak Haru itu bener banget. Ini sih dari aku pribadi ya. Portofolio Haru ini kan cantik tapi dia cuek banget gitu. Karena butuh orang yang cuek sih Haru menurut aku ya. Karena emang pas live itu pasti absorbing banget gitu. Dan aku bukan nakut-nakutin ya teman-teman. Ini adalah salah satu orang yang aku kenal dan dia sering membaca pas live dan dia sangat jago lah ya. Bahkan dia langsung mengakses Akashic Record. To be honest, gue juga takut. Gue aja nggak siap untuk terima konsekuensinya. Karena konsekuensinya adalah memang Haru hidup dia, wow, luar biasa. Yes. Roller coaster. Hidupnya benar-benar dibayar dengan harga yang sangat-sangat mahal gitu ya. Karena memang dia selalu di tiap kehidupan itu, ingat ya teman-teman, maksudnya Akashic Record itu kita bayarnya nggak sekali kehidupan, kadang-kadang Haru ya. Kadang bisa berkali-kali gitu. Karena aku tahu dia ceritanya itu di masa lalunya sampai jadi witches dibakar gitu kan ya di kehidupan berikutnya. Ya, dibocorin. Misi jiwanya dan sebagainya itu sih. Jadi menurut aku kalau yang tipenya empat nih kan teman-teman di sini banyak yang empat juga. Karena kayak aku gitu. Nah, kalau kayak Haru gini emang menurut aku mungkin kedepannya ya mungkin Haru bisa buka mentoring juga misalnya contohnya. Karena emang kalau nggak dikontrol itu pasti bablas sih dari pengalaman aku ya. Maksudnya bablas karena apalagi orang-orang empat ya. Nah, kita itu kan absorbing energinya dia. Secara nggak langsung menurut aku pribadi ya, Haru koreksi kalau salah ya. Ini tuh adalah ada sisi mediumship dan channeling. Makanya ini akan terasa lebih mudah untuk anak-anak yang mediumship atau channeling atau yang kayak Haru yang hidupnya sudah memang menapak di 2 alam gitu ya kan. Saya diem-diem kan followernya Haru gitu. Saya lihat Haru tiap hari suka curhat gitu kan, hidupnya berada di 2 dimensi yang berbeda gitu. Jadi kalau buat aku pribadi mungkin Haru juga bisa koreksi kalau aku salah. Ini akan jadi sangat sulit terhadap orang-orang yang sangat pakai logika. Logikanya jalan banget, ini susah masuknya. Karena ini ada cowok kan, ini rada-rada masuk zona kui gitu ya. Kadang-kadang kita masuk
trends Iya, gitu. Pasti si Haru ini aku agak roaming bener. aku ngelihatnya itu rada-rada pasti Haru itu in the moment dia ada trends, cuma mungkin Haru nggak cerita ya. Tapi gue sih lihat dari portofolionya Haru nih, dia ketika dia channeling pasti dia separuh trends. Nah orang pasti bilang dia Haru lagi hilang gitu. Itu pasti. Itu sih. Itu belakang layar lah ya. Itu informasi belakang layar lah ya. Itu informasi ya itu sih itu menurut aku karena tapi aku pas Haru cerita baru ngerasa sih kalau aku pribadi pengalaman aku tidak pernah secara langsung melakukan past life reading. Tapi memang beberapa kali itu kadang-kadang aku selalu berprinsip adalah kalau aku pribadi tergantung dari alam semesta itu mau atau enggak memberitahuin sama aku. Kalau memang pas lagi dapat ya udah aku dapat benar kayak Haru. Kalau lagi dapat ya dapat. Kalau nggak dapat ya mohon maaf lahir dan batin ya Bapak dan Ibu gitu. Karena kalau aku pribadi memang nggak bisa dipaksa ya nggak sih Haru? Maksudnya nggak bisa kayak oh kita paksa apa kita tarik energinya. Kalau aku sih secara pribadi nggak pernah gitu. Jadi memang biasanya secara nggak sengaja ketika lagi nge-reading dapat sesuatu yang mungkin poinnya memang sangat penting itu dapat. Salah satunya adalah saya itu spesialisasi mungkin saya spesialisasi biasa udah berapa kali itu anak. Jadi biasanya yang hamil itu paling gampang ketemu sama saya. Jadi emaknya belum tahu dia hamil, saya udah tahu duluan. Nah, itu pengalaman saya. Fertility ya, Haru, aku berapa kali. Jadi salah satunya kemarin tuh yang sampai bapaknya loh Haru yang nangis. Karena bapaknya itu selalu sangat ingin sekali anak perempuan. Dan itu bertahun-tahun gak pernah dapet. Pas lagi reading sama aku, tiba-tiba aku cuma bilang, ini nanti dapet anaknya perempuan karena kamu sudah janji kamu akan menunggu dia. Dan kalau kamu ketemu dia lagi, dia harus jadi anak kamu. Nazar, bener katanya si Haru janji karena di past life-nya itu anak ini kan kayak anak apa ya dibuang gitu loh kayak anak jalanan. Nah dia ketemu sama anak ini dia sayang banget sama anak ini dan dia sudah ngomong bernazar saya akan di kehidupan berikutnya saya ingin kamu jadi anak saya akan mengurus kamu. Dan itu makanya bapaknya itu belum dapat anak perempuan ya Haru senewan hidupnya dia senewan banget hidupnya senewan banget akhirnya dapat dan ya bener. Bahkan pas anaknya lahir itu bapaknya yang nangis, maknya mah enggak, maknya biasa aja. Itu sih. Itu contoh past life ya guys. Itu contoh past life connection ketika kita ngomong, salah satunya adalah mungkin aku, maaf ya, taruh kalau saya sotoy, cuman biasa tambahannya ketika kita ngomong, orangnya akan merasa kok korelasinya itu bener apa enggak, gitu. Biasanya kalau itu bener, orangnya ketika kita ngomong langsung tek gitu langsung kayak dapat nih bener nih poin yang si Haru ngomong gitu karena kan kita sebenarnya cuman untuk menghindari kita halu juga mungkin kita harus konfirmasi ya Haru ya sama klien Betul. kita apa yang kita sampaikan kira-kira resonate-nya sama dia gitu karena dari iya bener kayak sorry maksudnya gue juga pernah nanya kok sama klien nih lu dulu pernah begini nggak kalau dijawab iya berarti gue udah benar. Kadang dari pengalaman aku ya beberapa reader ya memang mungkin kadang-kadang agak sedikit itu tadi benar kata Haru maksa gitu jadi nggak nanya dia langsung memberikan statement kamu dulu gini gitu orangnya yang kayak enggak gue nggak ngerasa kayak gitu. Nah itu mungkin harus hati-hati ya karena kita sebagai reader itu ego kita sangat besar manusia jadi reader itu biasanya egonya lebih besar jadi ketika tidak diiyakan sama klien atau tidak sesuai, biasanya reader dan manusia, dua kombinasi itu adalah kombinasi we don't want to accept that we are fault. Itu aja sih mungkin hati-hatinya ya. Gitu. Mungkin Haru bisa buka ya berikutnya kelas untuk mentoring, biar jangan halu. Semoga ya. Thank you. Yoi. Mbak Titin, katanya tadi ada mau nanya. Kayaknya sih udah kejawab juga sama Sora. Aku baru mau nanya, apa sih kalau misalnya kita ke past life reader gitu, terus udah mulai dibacain, gimana kita bisa tahu bahwa yang dia bacain itu bener atau enggak? Lu jadi reader, nggak boleh takut tanya. Kenapa? Sebagai klien. Kalau bertanya sesuatu jalan. Oh, sebagai klien. Apa? Sebagai klien. Oh, sebagai klien. Gimana bisa tadi kenapa? Kalau sebagai klien pengen konsul past life reading ke salah satu reader, gimana caranya membedakan yang bacaan yang mana? Oh, itu sih tergantung balik lagi ke readernya. Kayak kalau gue kan modal nekat. Kalau reader yang lain nekat nggak? Mereka berani ini nggak? Berani coba nggak untuk akses past life? Kan dari sisi customer-nya. Gue sih modal nekat ya. Kalau dari sisi customer-nya cara customer-nya supaya ngebedain gimana?
Nggak bisa. Nggak bisa ya? Gambling. Emang semi-semi gambling Serius. sih. Jadi sepanjang meskipun Semi-semi gambling kecuali si klien dapat word of mouth. Ini bisa pas live nih. Si A. Coba deh. Ujung-ujungnya bergantung dari kepercayaan juga, berarti. Karena kan tadi gue sempat bilang juga kan Mbak Titin, maksudnya kayak ada klien yang nanya, Haru bisa nggak baca past life reading? Saya coba dulu ya, ternyata bisa. Dia kan si klien kan modal nggak tahu gue bisa baca apa nggak. Kalaupun klien pun itu juga, berarti klien juga belum tahu juga mana yang benar mana yang enggak gitu ya. Berarti buat apa namanya, untuk klien itu sort of gambling ya, kita. Sort of gambling sama kayak kalian cari tarot reader juga, sama aja. Oh, satu lagi tadi aku yang ini. Gimana? Sorry. Tadi aku apa namanya joinnya agak telat. Itu berarti Akashic reading itu bisa dipelajarin juga ya? Kalau bisa, kalaupun bisa itu apa lama atau seberapa lama sih? Akashic records itu terbuka untuk semua, tapi nggak semua bisa akses. Intinya kayak gitu. Buat belajarnya berapa lama rata-rata? Tahunan, orang sakti, orang sakti ya hantu ya. Gue nambahin kalau kata-katanya kalau ada yungsemnya ke sana biasanya bisa, ya kan Haru ya. Biasanya itu ada petnya dia juga sih, setahu aku, yang ya memang dia diberikan jalur untuk ya istilahnya bisa mengakses. Itu sih yang aku tahu ya Haru ya, karena orang-orang yang bisa ya memang orang-orang yang terpilih ya. Pagi yang kayak Haru bilang yang sakti, mandraguna itu biasa emang di petnya udah tugasnya dia menebus dosanya dia juga salah satunya dengan ngasih tauin gitu. Tidak salah kok. Nah, ada yang mau nanya lagi? Ada kok. Gimana? Ricky. Nanya ke Haru. Waktu dia ngelihat past life orang, perjalanan kayak apa sih? Yang ketemu ketemu 3 penjaga. Terus ceritain dong dikit entitasnya kayak apa? Kalau boleh. Thank you. Sebagai background, Ricky itu belajarnya banyak. Ricky itu backgroundnya macam-macam. Dia itu emang istilah mental reading, dia juga bisa hunting-hunting yang nggak napak juga, yang nggak napak. Iya. Begitu lah, gimana? Kalau akses Akashic record sendiri, seperti yang tadi udah gue berkali-kali bilang, gue tuh modal nekat. Dikasih masuk nggak? Nggak. Ya udah, nggak usah. Kalau misalkan dikasih masuk pun, gue tuh kalau gue ya itu sekelibat. It's like kayak lewat kasih lihat lewat kasih lihat lewat. Itu kayak nonton flashback film itu kalau gue. Tapi kalau misalkan udah yang regression yang emang udah mendalami, kalau kata orang yang sudah mendalami kayak gitu, itu bentukannya kayak orbs. Jadi sama kayak literal tarot reader, peramal-peramal yang ditunjukkan image-nya bola kristal scrying kayak pakai mungkin kalau misalkan kalian mau pakai metode lain, kalian bisa pakai scrying. Kok recording stop? Enggak. Mendadak internet gua mati. Entah kenapa. Mendadak agak error ya. Semoga nggak jawab ya. Nggak, cuma tadi itu kan. Berarti tadi pakai scrying-nya Black Onyx kan? Black Onyx bagus. Tapi tadi pertanyaan udah dijawab. Ada yang mau nanya lagi? Kayaknya sudah cukup jelas. Oke. Cuma kalau gue agak sedikit ini, kan tadi kan bilang kan ada entitas penjaganya.
Yang lu bilang yang lord-lord yang di astrologi gitu ya? Emang Bukan lord yang di astrologi. Ini lordnya beda, cuman konsepnya mirip-mirip. Ada lord-lordnya gitu namanya. Gue lupa. Lord of Fortune Bukan. atau lord yang ala Wah. Arab itu? Arab juga ada macam-macam. Kindle Reader. Bentar ya. Biar gue cari aja di sini di Kindle gue. Trying Mirror, jualan baru dari Haru. Trying Mirror ya. Kalau pakai Black Onyx yang wajib. Lords of the Records and the Masters, Teachers, and Loved Ones tuh ada 4 tuh. Oke. Nah, itu penjaga library-nya tuh. Oke, begitu. Nah, satu pertanyaan terakhir ada lagi yang mau tanya sebelum ini. Bahan jualan baru dari Harus Crying Mirror. Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada. Oke. Lagi kah yang mau tanya? Oke lah kalau udah ini. Palingan berarti nanti di bagian ininya tuh si Ricky bilang kalau ada jualan Crying Mirror titip 1. Kalau misalkan ada yang gede, mau dong, ini kecil banget. Cuma segini. Cair. Tapi agak susah sih pakai Crying Mirror, butuh latihan. Belum lagi kalau misalkan yang takut gelap-gelap tuh, karena kalau mau pakai Crying Mirror semuanya harus gelap. Kayak mau tidur. Oke. Modal lilin 1. Mirror Black Ops itu aku pernah pakai buat meditasi, tapi itu sayangnya pinjaman dan dia nggak mau minjemin lagi. Emang enak sih, bisa visualisasinya bisa lebih dapat. Nggak tahu kenapa dibandingkan dengan meditasi cermin biasa. Ya, karena mungkin bantuan dari energi alam ya, karena kan itu batu natural. Onyx. Volcanic glass kan itu. Volcanic glass. Obsidian apa Black Onyx itu? Oh, obsidian. Black Onyx itu batu. Warna hitam juga. Obsidian. Kalau aku waktu itu Black Obsidian sih. Oke. Ya, betul. Baik. Ada lagi? Lu kata ada yang bilang open PO ya. Ya udahlah, lumayan jualan. Gue tinggal cari source-nya kemudian open PO lagi. Oke lah ya, belum ada yang lagi nanya ya. Ya udah, berarti ini kan direkam, kita tutup aja ya. Oke, thank you buat Haru ya. Dan sekarang demikian untuk yang sesi kali ini. Thank you semua. Thank you semuanya untuk sesi kali ini. Nanti akan direkam, kemudian ya mungkin ya. Nah, kemudian istilahnya semoga kali ini sesinya bermanfaat dan bagi yang terinspirasi pengen menjadi pembaca Past Life, hati-hati silahkan saja. Silahkan aja. Cuma mentalnya harus kuat ya jadi Past Life reader. Karena ya buat tidak akan mengucapkan, cuma memang ya seorang Haru pun ya hidupnya gue sebagai teman pun ngeliat roller coaster-nya sih lumayan jelas. Ya at the cost of hidupnya menggila ya sekarang ya kita sudah melihat diri dia sekarang seperti apa di layar kaca kan senyum-senyum ketawa-ketawa hahaha kamera face gitu ya, padahal di belakang mah ya gitu sampah gitu kan. Ampas lu juga jauh bedanya. Sama istilahnya gitu kan ya udahlah gila lah pokoknya. Oke. Oh ya, nanti lain kali kapan-kapan kalau si Kisuro pengen ngobrol sama si Haru juga boleh, karena ya gua nggak tahu deh. Lu masih merokok apa cuma vape doang? Lu tuh masih merokok apa cuma vape doang sekarang? Dua-duanya bisa kok. Ah ya udah, lu tuh ngomong sama Kisuro. Dia orangnya ngerti segala macam tentang rokok, termasuk Mas Fit yang nggak join di grup ada. Menarik tuh Black Obsidian-nya itu. Kalau ada yang gede mau aku. Oh, tuh kan? Boleh. Ada kan harusnya paling gede segini. Tapi aku pengennya 4 persegi panjang. Apa
4 sama sisi. Oh, bisa. Ya udah terserah deh. Nanti, Cari aja coba. nanti bisa dicari lah ya. Oke, sekarang ya, thank you semuanya. Thank you Harus. Semoga jangan thank you. bosan-bosan ya, jangan capek-capek ya. Oke, thank you semuanya. Keluarin di situ. Send out. Thank you. Dadah, thank you.